Suara derit pintu kayu tua memecah keheningan pagi itu. Matahari baru saja menyingkapkan bayangnya ke atas trotoar, ketika sosok kekar bertato memasuki kafe kecil di sudut jalan Dahlia. Guntur, preman pasar yang sudah belasan tahun memungut uang keamanan dari para pedagang lemah, menyeringai puas melihat tempat baru yang sepi pelanggan. Bau kopi segar yang menyeruak tak mengalihkan niatnya sedikit pun. Tempat ini terlihat mudah diperas. Pemilik kafe, lelaki tua berkacamata yang agak bongkok, menyambut dengan senyum canggung. "Silakan duduk, Mas," katanya. Suaranya ramah, tapi sorot matanya gelisah. Ia jelas tahu siapa yang datang. Namun yang mencuri perhatian Guntur justru seorang pemuda di pojok ruangan, menyapu lantai tanpa menoleh sedikit pun. Wajahnya bersih, tenang, dan dingin seperti batu nisan. Guntur menatapnya sebentar, lalu terkekeh pelan. "Pak, tempat beginian butuh perlindungan, tahu," kata Guntur sembari duduk seenaknya di kursi rotan tua. "Apalagi zaman sekarang, banyak orang jahat. Saya bisa bantu jaga, asal tahu diri." Tangannya mengusap meja, menimbulkan bunyi berdecit yang membuat Pak Sobirin sedikit menggigit bibir. "Iin," si pemuda yang tadi menyapu, mendekat tanpa suara. Ia meletakkan secangkir kopi hitam di depan Guntur. Wajahnya tetap datar, suaranya rendah namun jelas, "Ini kopi rumah. Gratis." Lalu ia kembali ke sudut ruangan, seolah tak peduli. Guntur mencibir, merasa diremehkan. Ia melirik pemuda itu dengan jijik. "Anak pemilik kafe," pikirnya. Bukan siapa-siapa. Namun yang Guntur tak tahu, dalam diam itu, sepasang mata telah menilai. Setiap gerakan Guntur, setiap nada ancamannya, telah terekam di benak Iin. Di balik tangan yang menyajikan kopi, tersembunyi sejarah panjang darah dan peluru. Dan kafe kecil ini, adalah tanah netral yang tak boleh disentuh. Pak Sobirin mengangguk lemah dan menyerahkan beberapa lembar uang lusuh. Guntur menyeringai lebar dan bersiap pergi. Namun sebelum melangkah keluar, ia menoleh sekali lagi ke arah Iin. "Enak juga kopinya, tapi mukanya bikin selera hilang," katanya, tertawa kasar. Tak ada respons, hanya suara sendok kecil yang diputar perlahan dalam gelas. Tapi di benak Iin, satu nama baru telah tercatat. Dan setiap nama yang tercatat olehnya, jarang sekali terhapus. Malam mulai turun pelan di kota itu. Kafe sudah tutup, lampu-lampu dipadamkan, hanya tersisa cahaya temaram dari satu bohlam kuning di dapur belakang. Di sana, Iin duduk seorang diri di kursi kayu, rokok kretek menyala di antara jemarinya. Asapnya melingkar pelan di udara, seperti pikirannya yang tenang namun tak pernah berhenti. Di meja depannya, uang lusuh yang tadi diberikan Guntur masih tergeletak, belum tersentuh. Ia menatapnya lama, seperti menatap bangkai kucing di jalan, menjijikkan, tapi patut diamati. Pak Sobirin masuk perlahan, membawa secangkir teh hangat. Ia tahu anaknya tak pernah bicara banyak, tapi malam ini ia melihat ada yang berbeda di sorot mata itu. Dulu, sorot itu hanya muncul saat Iin menghadapi musuh di ruang gelap, saat ia masih dikenal sebagai tangan dingin, bos muda yang naik tanpa kompromi. "Kamu nggak harus urusin dia, Nak," kata ayahnya pelan. Tapi suara Pak Sobirin hanya disambut dengan senyum tipis yang tak menyentuh mata. "Kalau kafe ini disamakan dengan lapak pasar, berarti dia belum tahu tempat ini milik siapa," jawab Iin akhirnya, suaranya datar seperti air di danau mati. Ia mengambil ponsel dari saku, membuka kontak dengan nama yang hanya tertulis sebagai kembar. Tak ada salam, tak ada basa-basi. "Besok, jam 10 malam. Kirim pesan, tapi jangan ganggu dia dulu. Biar dia jalan sendiri sampai dia paham." Sementara itu, Guntur sudah kembali ke markas kecilnya di gang belakang Pasar Kebon Baru. Ia menyombongkan diri pada anak buahnya soal kafe baru, yang kini, bayar upeti padanya. Ia menertawakan pemilik dan anaknya yang menurutnya, cuma orang kampung berani buka usaha di kota keras. Ia belum sadar, kota ini bukan miliknya. Kota ini punya aturan yang tak tertulis, dan dia baru saja menginjaknya dengan sepatu lumpur. Keesokan paginya, pelanggan mulai berdatangan ke kafe seperti biasa. Seorang pengacara, 2 petugas bea cukai, dan seorang wanita tua yang selalu duduk di pojok dengan buku tebal. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa di ruangan belakang, ada pemuda yang sedang membaca laporan intelijen bawah tanah dari daerah pasar, lengkap dengan peta distribusi pengaruh geng lokal.
Semua berjalan seperti biasa, kopi, senyum ramah, suasana hangat. Namun setiap orang yang masuk dinilai. Salah satu pelanggan pagi itu, mengenakan topi lusuh dan jaket usang, sempat memberi anggukan kecil pada Iin. Tak ada kata-kata, hanya anggukan, dan itu sudah cukup. Iin tahu laporan sedang berjalan. Setiap gerakan Guntur, setiap langkah anak buahnya, telah mulai dipantau dari kejauhan. Menjelang malam, Iin berdiri di teras kafe sambil menyapu. Langit kota berwarna kelabu, angin membawa bau hujan. Dari kejauhan, ia melihat Guntur lewat sambil mengendarai motor butut, tertawa keras dengan dua preman lain di belakangnya. Mereka bahkan sempat meludah ke arah trotoar depan kafe. Iin hanya menatap, senyum tipis kembali menghiasi wajahnya. Senyum itu, lebih dingin dari malam yang sebentar lagi turun. Di dalam genggaman Iin, ponsel bergetar satu kali. Satu pesan masuk dari nomor yang tak bernama, sudah diincar. Tunggu aba-aba. Dan seperti biasa, Iin hanya membalas dengan satu kata, jangan dulu. Suatu malam, udara kota mengandung aroma kegelisahan. Bukan karena hujan yang tertahan di langit, tapi karena bisik-bisik yang mulai beredar di lorong-lorong gelap tempat para pemain lama berkumpul. Nama yang sudah lama tak terdengar kini kembali mencuat, Iin. Awalnya hanya desas-desus samar, dibicarakan dengan suara setengah berbisik di pojok warung remang, di dalam mobil gelap yang terparkir terlalu lama, di antara lembaran-lembaran transaksi yang tak pernah tercatat di kas negara. Di pasar selatan, seorang penjaga gudang mendadak menghilang. Di pelabuhan, dua preman kecil ditemukan babak belur, digantung terbalik di bawah jembatan dengan mulut disumpal uang kertas. Tak ada saksi, tak ada bukti. Tapi semua tahu, cara kerjanya bersih, senyap, dan penuh pesan. Dan itu hanya berarti satu hal, sang pengatur bayangan telah kembali ke papan permainan. Guntur tak tahu semua itu. Ia hanya tahu bahwa ia sedang naik daun. Uangnya bertambah, anak buahnya bertambah, dan kafe kecil itu tampaknya sudah patuh. Namun, beberapa preman tua mulai menolak ajakan Guntur. Mereka bilang, kami dulu pernah lihat kota ini diatur sama satu orang. Waktu dia masih aktif, nggak ada yang berani sentuh trotoar ini tanpa izin. Tapi Guntur keras kepala, ia mengira itu cuma dongeng. Sementara itu, di dalam kafe, Iin duduk bersama seorang pria tua berwajah pucat dan rambut memutih. Pria itu bernama Bang Yamin, mantan penghubung jaringan mafia lama yang dulu berada di bawah kendali Iin. Wajahnya cemas, suaranya bergetar saat berkata, lu beneran aktif lagi, Yin. Kalau lu balik, semua bakal bergerak. Batas-batas lama bakal hidup lagi. Iin mengaduk kopinya perlahan. Gue gak balik, gue cuma ngasih tahu siapa yang boleh sentuh rumah gue. Lalu matanya menatap keluar jendela, ke trotoar yang masih basah oleh sisa hujan. Dan siapa yang harus dibungkam sebelum dia tahu dia salah langkah. Hari-hari berikutnya, orang-orang mulai memperhatikan hal-hal kecil. Beberapa lapak yang biasa membayar Guntur mulai menolak. Ada yang bilang mereka dapat perlindungan baru, meski tak pernah menyebut nama. Guntur mencium ada yang tak beres. Tapi yang lebih membuatnya resah adalah tatapan orang-orang, seolah-olah mereka tahu sesuatu yang dia tidak tahu. Di sebuah warung, seorang preman tua menepuk pundak Guntur dengan lirih. Kamu sudah injak jejak yang sudah lama dilarang dilalui. Dulu, kami menyebutnya tanah mati. Sekali salah langkah di sana, gak ada yang bisa pulang utuh. Tapi Guntur tertawa sinis dan mendorong lelaki itu. Gua gak takut sama cerita hantu. Namun malam itu, saat ia pulang, ada secarik kertas yang terselip di bawah pintu kontrakannya. Hanya ada 3 kata, ditulis dengan tinta merah, sudah terlambat, Guntur. Guntur menatap kertas bertuliskan, sudah terlambat, Guntur, dengan tangan gemetar. Malam itu sunyi, terlalu sunyi. Lampu jalan depan kontrakannya berkedip-kedip seperti sumbu yang menunggu padam. Ia menyumpah pelan, mencoba menenangkan diri. Paling juga anak buah yang iseng, katanya pada dirinya sendiri. Tapi jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya, dan instingnya, yang selama ini menyelamatkannya, berbisik lain. Keesokan paginya, Guntur memutuskan menemui seseorang yang dulu dikenal sebagai penjaga peta kekuasaan lama, Ujang Bopeng, preman pensiunan yang kini mengelola lapak rokok kecil dekat terminal. Saat Guntur menyebut soal kafe dan pemiliknya, wajah Ujang berubah pucat. Ia meletakkan rokoknya, menatap lurus ke arah Guntur,
lalu berkata dengan suara pelan, "Lu tahu nggak siapa itu Iin?" "Ahmad Sobirin." "Dulu semua orang tunduk sama dia. Yang nggak tunduk, udah gak bisa cerita." Guntur membeku. Nama itu, yang sempat ia dengar samar beberapa minggu terakhir, kini menamparnya dengan kenyataan. Ujang membuka laci lapaknya dan mengeluarkan potongan koran lusuh, penuh noda kopi. Di situ, terpampang foto hitam putih seorang pemuda berdarah di lengan, duduk di depan mobil mewah, dikelilingi pria-pria bertampang bengis. Itu dia, umur 25 udah jadi penentu hidup mati di 3 wilayah. Terus dia hilang, katanya pensiun, tapi kalau sekarang dia balik, dan lu ganggu keluarganya. Dalam diam, Guntur merasakan tubuhnya dingin. Ia mencoba menyangkal, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya kebetulan. Tapi terlalu banyak yang berubah sejak ia datang ke kafe itu. Terlalu banyak mata yang mulai memalingkan pandangan darinya. Ia, yang dulu ditakuti, kini seperti tikus yang tersesat di sarang ular. Di tempat lain, Iin duduk di ruang belakang kafe sambil membaca dokumen yang baru dikirim oleh si kembar. Data-data tentang Guntur, lokasi tempat tinggal, jaringan kecilnya, dan semua kelemahannya terpampang jelas. Dia mulai mencium bau, kata si kembar lewat telepon. Tinggal tunggu waktu. Iin hanya menjawab singkat, belum. Biar dia buka pintu sendiri. Malam pun datang lagi, dan Guntur memutuskan untuk kembali ke kafe. Tapi kali ini bukan untuk memeras, ia ingin meminta maaf. Ia berjalan pelan, langkahnya berat seperti orang menuju liang kubur. Tapi saat ia sampai di depan kafe, yang ia lihat hanya bangku kosong, tirai tertutup, dan sebuah cangkir kopi dingin yang ditaruh di tengah meja luar. Di bawah cangkir itu, ada secari kertas kecil dengan tulisan tangan yang halus, orang-orang yang hidup di masa lalu, seringkali lupa, jejak mereka tertinggal. Guntur mundur beberapa langkah. Ia tak tahu harus lari kemana. Kota ini, yang dulu terasa kecil dan mudah ditaklukkan, kini menjelma jadi labirin penuh bayang-bayang yang menelan suaranya sendiri. Dan dalam bayangan itu, satu nama kembali menggema, menghantui setiap langkahnya, Iin. Langit malam itu kelam seperti dada Guntur yang sesak oleh penyesalan. Ia tak bisa tidur. Cangkir kopi yang dibawanya dari kafe tadi masih berada di meja ruang tamunya, tak tersentuh, dingin. Tulisan tangan Iin terus berputar dalam kepalanya, orang-orang yang hidup di masa lalu, seringkali lupa, jejak mereka tertinggal. Kata-kata itu bukan ancaman biasa. Itu peringatan. Itu firasat kematian. Akhirnya, rasa takut berubah menjadi kemarahan. Guntur membangunkan dua anak buahnya dan memutuskan kembali ke kafe esok malam. Tapi kali ini, ia tidak datang dengan tangan kosong. Ia membawa besi panjang, sebuah rencana konyol, dan amarah yang dibungkus ketakutan. Kalau dia cuma mantan, kita hajar. Biar kota tahu siapa yang paling ditakuti sekarang, katanya sambil menyeringai miris, seolah mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Tepat pukul 11 malam, mereka tiba di depan kafe. Tempat itu sepi, nyaris seperti kuburan. Tirainya tertutup, lampu depan mati. Guntur menghampiri perlahan, tangannya gemetar namun genggamannya kuat. Ia memerintahkan salah satu anak buahnya untuk mendobrak pintu. Tapi sebelum sempat menyentuh gagang, terdengar suara pelan dari belakang mereka. Suara gesekan sepatu di aspal basah. Mereka berbalik. Dua pria berpakaian hitam berdiri di ujung jalan, nyaris menyatu dengan kegelapan. Tanpa suara, mereka melangkah maju. Wajah mereka tertutup masker, mata mereka tajam dan tak berkedip. Anak buah Guntur panik, mundur satu langkah. Tapi sebelum sempat kabur, salah satu dari pria itu menyalakan pemantik. Api kecil menyala, dan dari balik cahaya itu, Guntur melihat lambang kecil yang membuat darahnya beku, tanda kalajengking merah, simbol organisasi bawah tanah yang sudah lama dikabarkan bubar bersama menghilangnya Iin. Pulang, suara salah satu dari mereka terdengar. Tenang, datar, tapi penuh tekanan seperti pisau yang digesek perlahan ke kulit. Kali ini lu masih bisa jalan. Tapi kalau balik lagi, kami yang ngubur. Tanpa menunggu perintah, anak buah Guntur lari terbirit-birit. Guntur sendiri berdiri terpaku beberapa detik, lalu akhirnya ikut berbalik dengan langkah pincang. Di dalam kegelapan kafe, dari balik tirai tipis, Iin berdiri menatap mereka pergi. Tak ada amarah di wajahnya, hanya kesabaran. Seperti pemangsa yang tahu bahwa mangsanya akan kembali, dan kali berikutnya, tidak akan ada ampun.
Di malam yang sama, Iin menghubungi seseorang dari daftar kontak lamanya. Suaranya lembut, tapi dingin seperti baja yang belum dia sah. Siapkan tempat di bawah. Satu nama lagi akan masuk daftar. Pagi itu, kafe belum dibuka. Hujan turun perlahan seperti bisikan masa lalu yang enggan dilupakan. Di dalam ruang belakang, Iin duduk seorang diri, menatap foto tua yang sudah menguning di sudut bingkai. Dalam foto itu, ia berdiri di antara dua pria berbadan besar, senyumnya tipis, namun matanya menyimpan gelap yang dalam. Di tengah mereka, seorang pria tua berjenggot putih, mantan mentor dan pendiri jaringan, tersenyum bangga. Pak Darmo, sosok yang dulu membentuk Iin dari pemuda jalanan biasa menjadi dalang kekuasaan bayangan di kota ini. Iin menutup matanya. Suara tembakan, jeritan, dan deru mesin mobil membanjiri ingatannya. Malam itu, 5 tahun lalu, ketika markas pusat mereka dibakar oleh aparat yang dibayar oleh pengkhianat dalam tubuh mereka sendiri. Banyak yang mati, banyak yang menghilang, dan Iin menghilang bukan karena kalah, tapi karena memilih menghilang. Ia tahu, untuk mengakhiri lingkaran darah, ia harus membiarkan namanya terkubur. Namun kini, keberadaan Guntur telah membuka luka lama. Tidak hanya tentang kekuasaan, tapi tentang kehormatan. Kafe itu adalah warisan ibunya, tempat damai yang ia bangun bersama ayahnya untuk menebus masa lalu. Tapi Guntur menyentuhnya, meludahinya, dan lebih dari itu, mengguncang batas sabar Iin yang selama ini dijaga rapat. Pak Sobirin datang membawa sepiring makanan kecil. Ia melihat mata anaknya, dan tahu, api lama sudah menyala. Kalau kamu sudah putuskan untuk kembali, kamu harus siap kehilangan damai yang kita bangun, nak, ucapnya perlahan. Iin tak menjawab, ia hanya menatap keluar jendela, ke jalan basah, ke arah dunia yang dulu pernah ia kuasai dan kini mulai menantangnya lagi. Sementara itu, di tempat lain, seseorang membuka map usang yang disimpan dalam lemari besi. Pria itu bernama Brigadir Darmawan, anggota kepolisian yang dulu bersumpah akan menumpas jaringan Iin. Ia menatap layar komputer yang memperlihatkan laporan pengawasan terakhir, IYIN muncul kembali. Matanya membelalak. Kalau dia aktif lagi, kota ini bisa berdarah lebih dari 5 tahun lalu. Malam harinya, Iin berdiri di depan cermin. Ia membuka laci lama dan mengeluarkan jam tangan perak, simbol lama dari jabatannya sebagai eksekutor tertinggi dalam organisasi. Di balik jam itu, terukir inisial, AS, Ahmad Sobirin. Ia memakainya perlahan, seolah mengenakan kembali takdir yang pernah ia tanggalkan. Dan ketika malam benar-benar jatuh, dengan langkah tenang dan mata yang tak lagi menyimpan keraguan, Iin berdiri di atap kafe sambil memandang kota. Hujan mengguyur pelan. Kau bangunkan aku terlalu cepat, Guntur, gumamnya lirih. Sekarang lihat, siapa yang tak bisa tidur. Malam itu, kota seperti menahan napas. Jalanan yang biasanya ramai mendadak lengang. Angin bertiup kencang, meniupkan daun-daun kering melintasi trotoar. Guntur duduk di dalam mobil bersama dua anak buahnya, matanya menyapu jalanan dengan gelisah. Ia tak bisa melupakan tatapan pria bertopeng hitam malam itu. Tatapan yang lebih tajam dari belati, dan lebih dingin dari peluru. Kita gak bisa diem aja, katanya akhirnya. Kalau kita kabur, kita abis. Semua orang bakal anggap kita pengecut. Namun ketakutannya bukan sekadar pada Iin. Bisik-bisik tentang siapa sebenarnya Ahmad Sobirin sudah menyebar. Para pemain lama mulai muncul kembali ke permukaan, bukan untuk membantu Guntur, melainkan menonton bagaimana ia jatuh. Dunia bawah kembali bergolak, dan nama Iin mulai dilafalkan dengan nada yang sama seperti saat menyebut legenda, penuh rasa takut, hormat, dan misteri. Di seberang kota, Iin memanggil si kembar ke ruang belakang. Malam ini, ucapnya tegas. Kita bawa satu pesan. Si kembar hanya mengangguk. Mereka tahu, ketika Iin mengucap kata pesan itu berarti seseorang tidak akan kembali pulang malam itu. Mereka bergerak tanpa suara, seperti bayangan yang telah terlatih hidup dalam kegelapan. Sekitar pukul 2 dini hari, di bawah lampu jalan yang temaram di ujung pasar rawa biru, mobil Guntur berhenti. Ia dan anak buahnya turun, hendak menjemput penghubung, yang katanya tahu cara menghubungi jaringan lama untuk meminta bantuan. Tapi yang mereka temui bukan penghubung, melainkan keheningan yang menusuk. Lalu, dari balik bayangan, dua siluet muncul. Tanpa aba-aba, satu pelipis anak buah Guntur dihantam gagang pistol.
Darah muncrat ke trotoar. Yang satu lagi hanya sempat menjerit sebelum tulang rahangnya patah oleh hantaman lutut. Guntur melangkah mundur, tangannya mencari sesuatu, apa saja. Tapi sebelum bisa menarik pisau dari balik jaketnya, suara itu datang, tenang, jelas, dan mematikan. Kalau ini jalan yang kau pilih, Guntur, maka malam ini adalah langkah terakhirmu. Iin melangkah keluar dari bayang-bayang, mata tajamnya menatap lurus. Ia tidak membawa senjata, hanya tatapan yang sudah cukup untuk menjatuhkan nyali siapapun. Lu kira lu bisa lawan arus kota ini? Lanjutnya, gue bukan sekadar nama, Guntur. Gue adalah luka yang kota ini sembunyikan di balik senyumnya. Guntur gemetar, tapi mulutnya masih mencoba menantang. Lu cuma bayangan, yang sudah basi. Tapi sebelum kalimat itu selesai, si kembar menarik Guntur ke tanah dan menekan wajahnya ke trotoar basah. Iin mendekat, berlutut di sampingnya. Ini baru permulaan, bisik Iin di telinga Guntur. Lu gak akan gue bunuh, belum. Tapi malam ini, semua yang lu punya, harga diri, kuasa, nama, gue cabut, satu-satu. Kemudian, ia bangkit, dan meninggalkan Guntur yang terbaring dengan wajah berdarah di bawah lampu jalan. Di belakangnya, si kembar menyebar uang receh di sekitar tubuh Guntur, penghinaan paling kejam di dunia mereka. Guntur tak ingat bagaimana ia bisa pulang malam itu. Wajahnya lebam, bajunya basah oleh darah dan air comberan. Ia duduk diam di sudut kontrakan yang pengap, memandangi cermin retak yang menggambarkan sosoknya seperti bayangan pecah. Harga diri yang dulu ia banggakan kini tercabik tanpa ampun. Tak ada lagi anak buah. Tak ada lagi geng. Yang tersisa hanya dirinya, luka dan rasa malu yang menusuk lebih dalam dari tinju manapun. Namun di balik kesakitannya, api kecil mulai menyala. Api dendam. Ia menyeka darah dari hidungnya, bangkit dengan langkah gontai, dan membuka laci meja tua. Dari situ, ia mengeluarkan sebuah kartu nama kusam, kontak lama, pria bengis yang dulu bahkan ditakuti oleh organisasi Iin sendiri. Rais Bajak, mantan tentara bayaran yang menghilang ke dunia gelap setelah dihianati oleh salah satu jaringan besar. Jika ada orang yang bisa membantunya membalas, maka hanya dia. Sementara itu, di kafe, Iin duduk tenang. Dari luar, ia terlihat seperti pemilik kafe biasa yang sedang menikmati teh sore. Tapi di dalam pikirannya, ia tahu, Guntur belum selesai. Dan seperti tikus yang terpojok, manusia macam itu bisa jadi lebih berbahaya. Dia akan mencari cara untuk membalas, kata Iin pada si kembar. Biarkan saja, kadang, musuh yang datang sendiri, lebih mudah dikubur. Namun Iin juga tahu, ada api lain yang belum padam, api dalam dirinya sendiri. Api yang dulu membuatnya memimpin organisasi dengan tangan besi, yang membuatnya dicintai dan ditakuti dalam satu tarikan napas. Setiap langkah Guntur kini adalah ujian, apakah ia akan kembali ke masa lalu sepenuhnya, atau tetap bertahan sebagai pria baru yang mencoba menebus hidup. Pak Sobirin, ayah Iin, mengamati perubahan dalam diri anaknya dengan cemas. Kamu mulai berubah lagi, nak, katanya suatu malam. Kamu bisa bunuh, bisa hancurkan, tapi kalau kamu kehilangan hati, kamu bukan Iin yang kami banggakan. Iin terdiam. Ia tak menjawab, sebab di hatinya sendiri, ia mulai bertanya, sampai sejauh mana ia harus melangkah kali ini. Di sisi lain kota, Guntur akhirnya berhasil menghubungi Rais. Mereka bertemu di sebuah gudang kosong yang berbau solar dan besi tua. Rais tertawa saat melihat kondisi Guntur. Lu ngelawan siapa sampai jadi begini? Neraka. Guntur menatap Rais tajam. Bukan neraka, tapi orang yang lebih dingin dari kematian. Rais menyeringai, tertarik. Kalau gitu, kita bakar dia pelan-pelan. Perjanjian berdarah pun dibuat malam itu. Guntur tak hanya ingin balas dendam, ia ingin menghancurkan segalanya. Dan Rais, dengan jaringan bawah tanah yang masih aktif, mulai menggerakkan orang-orang lamanya. Dunia mulai retak. Kota yang tadinya hanya menyimpan bisik-bisik, kini mulai bergetar oleh dua kutub panas, satu membawa dendam, satu membawa keadilan versi jalanan. Dan di tengah semua itu, Iin duduk sendirian di atap kafe, menatap bulan yang mulai tertutup awan. Kalau ini harus dibakar semua, gumamnya, biar aku yang nyalakan apinya. Fajar menyingsing, tapi udara kota tetap pengap, seolah tahu darah akan kembali tumpah. Iin berdiri di depan kaca dapur kafe, melihat pantulan dirinya yang mulai asing. Wajahnya tak berubah,
Tapi sorot matanya telah kembali seperti 5 tahun lalu, tajam, dingin, tak memberi ruang ampun. Telepon genggamnya bergetar. Si kembar melapor, Rais sudah turun gunung. Dia kumpulkan orang-orang dari pelabuhan timur, dan Guntur bersamanya. Iin hanya mengangguk. Ia tahu, inilah akhir dari ketenangan yang sempat ia cicipi. Di sisi lain kota, Rais mempersiapkan langkah terakhir. Gudang tua yang dulu dijadikan tempat pelatihan kini berubah jadi markas. Di dinding, terpasang peta kafe dan titik-titik lemah di sekitar lingkungan itu. Kita buat dia jatuh di tanah yang dia anggap rumah, ucap Rais pada Guntur yang kini lebih banyak diam. Dendam telah menggerus pikirannya, dan di balik diamnya, hanya ada satu tujuan, melihat Iin tersungkur. Pak Sobirin tahu akan ada badai besar. Ia mencoba berbicara dengan anaknya untuk terakhir kali. Kamu bisa bunuh siapa saja, Ahmad, tapi yang paling sulit dibunuh adalah bayangan dirimu sendiri. Iin memeluk ayahnya erat, seperti anak kecil yang ketakutan, lalu berkata, maaf, ya, tapi kali ini, aku harus jadi bayangan itu lagi, agar tidak ada yang berani sentuh kita. Lalu ia pergi, tanpa menoleh lagi. Malam hari, kota seperti mati. Lampu-lampu padam di beberapa titik strategis. Di kejauhan, suara knalpot kendaraan berat memecah keheningan. Rais dan anak buahnya menyusup perlahan, mengenakan topeng dan senjata. Tapi mereka tidak tahu, Iin telah lebih dulu membaca langkah mereka. Ia tidak menunggu di dalam kafe, tapi berdiri di atas atap gedung seberang, mengintai dengan mata elang. Saat Rais memberi isyarat menyerang, ledakan kecil mengguncang tanah di depan kafe. Sumbernya bukan dari Iin, tapi jebakan rakitan yang dipasang si kembar. Dua orang Rais terhempas ke belakang, dan sisanya panik. Di tengah kekacauan itu, Iin melompat turun dari atap, menghantam tanah dengan presisi. Teriaknya menggelegar, kalian datang ke rumah gue bawa perang. Gue balas dengan pemakaman. Pertarungan pecah. Guntur dan Rais berhasil masuk ke dalam, tapi Iin sudah menunggu. Tinju, senjata tumpul, dan peluru melesat dalam ruang sempit. Guntur sempat menusuk lengan Iin, tapi sebelum bisa menusuk lagi, si kembar datang menghantamnya dari samping. Rais mencoba melawan, tapi Iin menghentikannya dengan hantaman lutut ke perut dan pukulan siku ke pelipis. Rais terjatuh, napasnya berat. Dengan darah di wajah dan nafas tersengal, Iin berdiri di tengah puing-puing dan tubuh tergeletak. Ia menatap Guntur yang kini tertunduk lemah, lututnya berdarah, mulutnya gemetar. Lu bawa perang ke tempat yang gue lindungi. Lu pikir ini soal dendam? Iin menarik napas, lalu berkata, ini soal harga, dan lu gak sanggup bayar. Dan saat sirene polisi akhirnya terdengar mendekat, Iin menatap langit malam. Ia tahu, permainan ini sudah hampir selesai. Tapi satu langkah terakhir masih harus ia ambil, satu keputusan yang akan menentukan apakah ia kembali menjadi monster, atau tetap manusia. Fajar menyingsing perlahan, membasuh kota yang semalam dicekam oleh api dan darah. Di depan kafe, puing-puing berserakan, kaca pecah berkilau di bawah cahaya pagi, seperti serpihan dari mimpi yang patah. Polisi mengitari lokasi, memasang garis kuning dan menginterogasi saksi. Namun tak ada satupun dari mereka berani menyebut nama Iin. Karena bagi mereka, pria itu bukan hanya bayangan, tapi legenda yang tak layak disentuh hukum. Di dalam kafe, Iin duduk bersandar di kursi yang separuh patah. Lengannya dibalut kain lusuh, darah mengering di ujung bibirnya. Pak Sobirin berdiri di sampingnya, diam-diam meneteskan air mata. Kamu sudah melindungi rumah ini, tapi apa yang tersisa untuk kamu sendiri, nak? Iin tersenyum lelah. Mungkin cuma kesunyian, iya. Tapi itu cukup, daripada kehilangan semuanya. Guntur dan Rais dibawa pergi oleh polisi dalam keadaan terluka parah. Nama mereka akan tertulis dalam berkas-berkas hukum, tapi cerita sebenarnya hanya diketahui oleh mereka yang hidup di bayang-bayang. Rais sempat melirik ke arah Iin saat digiring pergi, bukan dengan dendam, tapi dengan rasa hormat yang terlambat. Ia kalah bukan oleh kekuatan, tapi oleh seseorang yang tak pernah benar-benar mati. Beberapa hari kemudian, berita tentang penangkapan geng bersenjata di dekat sebuah kafe kecil ramai di televisi. Tapi tidak satu pun media menyebut siapa yang sebenarnya menggagalkan mereka. Warga sekitar hanya tahu, pemilik kafe itu bukan orang biasa. Mereka mulai memanggilnya dengan bisikan pelan, Bos Iin. Namun Iin tak keluar rumah selama seminggu penuh.
Ia hanya diam di ruang belakang, menatap bingkai foto ibunya, seakan meminta maaf karena bayang-bayang lama telah kembali menodai warisan damai yang ditinggalkan. Di tengah keheningan itu, seorang anak kecil mengetuk pintu kafe. Ia tersesat, menangis, lapar. Iin membukakan pintu, dan tanpa banyak bicara, duduk bersama si anak, menyajikan roti dan teh hangat. Momen itu kecil, namun terasa besar. Seolah semesta ingin menunjukkan, bahwa dari reruntuhan luka, masih bisa tumbuh kebaikan. Mungkin, pengampunan. Malam harinya, Iin menulis sesuatu di secarik kertas, lalu membakarnya di dalam mangkuk tanah liat. Di dalam tulisan itu, satu kalimat terbakar terakhir, nama Iin mati malam itu. Yang tersisa hanya Ahmad Sobirin, penjaga kedai, dan penjaga damai. Api menghabiskannya perlahan. Ia menatap bara itu, lalu mematikan lampu dan menatap langit. Dan di luar sana, kehidupan perlahan berjalan kembali. Kafe itu tetap berdiri, menjadi tempat pertemuan, tawa, dan kopi yang hangat. Tapi di balik dinding-dinding tenang itu, sejarah kelam terjaga, seperti pisau yang disarungkan, siap ditarik hanya jika dunia kembali lupa, bahwa damai harus dijaga oleh mereka yang tahu harga perang.